Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadallah ahdallah. Suci Allah, maha suci bi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammad li walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sayyul lillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hu ya Allah, hu ya Rahman, hu ya Rahim. Di video ini saya sedikit menjelaskan tentang sebab-sebab kitab dimensohkan hukum-hukum dan aturannya dari masa dahulu sampai sekarang. Penyebabnya kenapa? Dan bermula 144 kitab. Semua itu wajib kita imani semua. Termasuk suhuf ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Termasuk suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. 104 kitab. Yang besar-besar 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu wajib diimani semuanya. Kenapa Taurat bisa dimensohkan hukum-hukum dan aturannya? Kenapa? Karena isi dan kandungannya telah diterjemahkan oleh ahli kitab yang menyelewengkan makna hakikat tertentu. Karena dalam kitab Taurat juga ada yang tersirat, ada yang tersurat. Begitu juga di dalam Injil ada yang tersurat, ada yang tersirat. Begitu juga dalam Zabur, dalam Al-Quran, dalam 4 kitab itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa itu tersurat dan tersirat? Tersurat itu jelas, hukum-hukumnya sudah jelas. Tapi yang tersirat ini dia harus melalui dalam memahaminya melalui hadis naqli, akli, beserta nurani. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baru bisa dipahami tentang makna itu tadi. Begitu juga Injil dimensohkan. Sebab apa? Sebab ahli-ahli kitab ini menterjemahkan isi kandungan kitab-kitab itu sesuai kepentingan organisasi, sesuai kepentingan kelompok, sesuai kepentingan pribadi. Maka dimensohkan, tidak diberlakukan lagi, tidak boleh menjadi pegangan umat, tidak boleh menjadi pegangan manusia. Tetapi kita wajib beriman kepada yang 4 itu, termasuk yang 104 kitab. Wajib beriman. Begitu juga Injil, Taurat, Zabur dimensohkan masuk ke dalam Al-Quran. Dan akhir zaman sekarang katakan Nabi, Al-Quran nanti akhir zaman akan diangkat.
akan diangkat. Maksud dan pengertian diangkat bukan Al-Quran yang tertulis itu diangkat, ruh dari Al-Quran itu sendiri. Yang hafal Quran banyak, yang mengamalnya dari isi kandungan Al-Quran itu sedikit. Itulah pengertian Al-Quran diangkat ke langit. Yang menghafal sampai 30 juz, 20 juz. Kita tidak menyalahkan orang yang menghafal itu, bagus menghafal Al-Quran. Tapi yang lebih terpenting isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya dikatakan Nabi, akhir zaman nanti akan ada orang yang menghafal Al-Quran, lidahnya fasih, mereka keluar dari iman. Kenapa? Seperti keluarnya peluru atau anak panah dari busurnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya sekedar lisan, sekedar batas tenggorokannya, tidak masuk ke dalam dadanya, tidak benar-benar masuk ke dalam nuraninya. Inilah yang jadi permasalahan. Ribut sini, ribut sana, ribut sini. Kenapa ribut? Karena dalam memahami konteks Al-Quran, konteks hadis, menurut kepentingan kelompok, menurut kepentingan pribadi, menurut kepentingan organisasi. Makanya dia dalam memahami konteks hadis dan ayat ini tidak cukup dengan dalil akal saja, tidak cukup. Dengan dalil akli pun juga, akli nakli juga tidak cukup. Harus ada nurani yang sehat, yang terteru di hati mukmin itu harus ada. Baru boleh memahami konteks Al-Quran itu. Maka tidak ada lagi pergaduhan kalau sudah memahami konteks hadis Al-Quran sesuai dengan nurani. Kalau nuraninya masih terikat dengan nafsu kepentingan, nafsu amarah, maka akhirnya berujung menjual-jual ayat Tuhan, menjual-jual ayat kitab-kitab dengan harga murah, memperjualbelikan. Karena apa? Karena sudah ada kepentingan pribadi kita. Makanya dalam menyampaikan tentang hukum-hukum ataupun konteks ini, dia tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada kepentingan kelompok, tidak boleh ada kepentingan organisasi. Baru dikatakan kerja pada Nabi, gaji pada Allah. Baru sah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iktikad yang pasti, muafakat dengan dalil yang sahih, taklid yang sah. Baru dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah penyebabnya dimensohkan semua kitab-kitab hukum-hukum dalam kitab Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Dan akhir nanti, penghujung zaman ini, bila kita menterjemahkan Al-Quran, hadis sesuai kepentingan kelompok, sesuai kepentingan pribadi, sesuai kepentingan organisasi, niscaya inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran akan diangkat ke langit. Ruh dari Al-Quran itu tidak ada lagi yang mengamalkan. Al-Quran menjadi di lisan saja. Makanya dikatakan di sana dalam surah Yasin, wahai Muhammad, engkau tidak kuutuskan untuk Al-Quran ini sebagai petunjuk Muhammad, bukan untuk berlagu-lagu, bukan untuk bernyanyi-nyanyi, bukan untuk bernyanyi-nyanyi, berelok-elok suara dengan Al-Quran ini. Dan engkau tidak pantas sebagai seorang penyanyi. Itu maksudnya, bukan untuk sekedar menghafal Al-Quran ini. Bukan bermakna kita berkata begini menyalahkan orang yang hafal Al-Quran, bukan juga. Bagus hafal Al-Quran, tapi yang terpenting, yang utama adalah ruh dari Al-Quran itu sendiri harus ada pada tiap-tiap individu itu tertentu. Baru baik akidah. Setelah baik akidah, baik akhlak. Setelah baik akhlak, baru bisa kita membimbing generasi-generasi kita, baru bisa membimbing tempat kawasan kita, baru bisa membimbing membangun negara, baru bisa kita memerdekakan bangsa kita, merdekakan jiwa kita. Jadi jangan dari memerdekakan bangsa dulu,
Jadi merdekakan dulu diri kita dari belenggu hawa nafsu amarah, dari belenggu nafsu kebendaan yang tidak puas-puas dengan dunia. Ada motor pingin mobil, ada mobil pingin pesawat, ada pesawat ingin gunung emas, ada gunung emas lagi. Itu harus kita merdekakan. Supaya benar-benar kita damai dalam hidup. Baru bisa dikatakan merdeka. Setelah kita berhasil memerdekakan diri kita sendiri, baru bisa kita memerdekakan kawan-kawan kita, memberi nasihat-nasihat kepada kawan kita, memberi amaran-amaran yang baik kepada saudara kita. Baru bisa dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu dia. Maka benar-benarlah dalam memahami konteks hadis dan ayat. Semua itu wajib diimani, termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi juga diimani, semua yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam suhuf, baik itu suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, 104 kitab wajib diimani. Makanya untuk memahami ini, terlebih dahulu kita membersihkan hati kita, membersihkan nurani, membersihkan jasmani. Baru Al-Quran dan hadis itu benar-benar diresapi oleh nurani kita. Kalau tidak kita bersihkan hati ruhani kita, maka Al-Quran itu sama saja seperti menuangkan air ke dalam daun talas. Dia tidak akan basah, tidak akan meresap hakikat Al-Quran itu sendiri, hakikat hadis itu sendiri, dan akhirnya menjadi penghafal hadis, penghafal ayat, menjadi ahli kitab. Menjadi ahli kitab ini tidak salah. Yang dikatakan, wahai ahli kitab, jangan engkau tukarkan antara dengan yang hak dengan yang batil, padahal engkau mengetahuinya. Jangan tukar-tukar. Yang iya jangan kita bukankan, yang bukan jangan kita iyakan. Mungkin pada video ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang perkataan atau tersikit kena hati atau perasaan tuan-tuan, saya mohon maaf, beribu maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.